Nah di yang sisa 2 ini masih ada lukisan-lukisan nang kayak di dinding. Relief itu kah? Ya. Alam kah atau diubah? Alam. Alam. Dibikin oleh manusia purba zaman itu manusia hidup. purba. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan Pak Pajar. Nah, Pak Pajar, siapa kan tahu Pak Pajar ini? Seperti Pajar bersinar. Nah, itu kalau di pagi hari. Nah, alhamdulillah kita ketemu hari ini dalam rangka podcast LK Pangandaran dalam Pamandiran santai. Nah, jadi santai ya Pak Pajar ya. Yeah. Alhamdulillah Pak Pajar. Nah, kayak Pak Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Alhamdulillah kayak penasihat benar segar benar nih, luar biasa nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih apa Ya kegiatan nih Pak Pajar. Kegiatan kan ada enak imbah nang pensiun 1 Januari semalam. 1 Januari lah. Lalu sempat nang kosong tuh MC momong cucu. Lalu kemudian alhamdulillah dipercaya Pak Gubernur menjadi salah satu anggota tim ahli gubernur. Tim ahli gubernur TAG kah? TAG. Luar biasa. Berapa orang TAG itu ini? Kalau kada salah 12 lah. 12. Kalau pian Bang membidangi apa atau di TAG itu? Sesuai keahlian waktu aktif semalam di PNS kan sebagai perencana. Oh, perencana. Nah, memang ujung beliau ini perencana dan dulu dianggap orang sebagai apa orang tulah arsitek untuk mesin. Ada yang belakang kayak itu luar biasa. Ada jua tuh. Ujung uang Bang. Kalau jua berlebihan dua nang itu. Berlebihan lah ya Pak. Nah, halo bidang apa tadi? Bidang kebijakan perencanaan, lalu apa ngarannya nang terkait dengan infrastruktur dan ekonomi. Oh, itulah. Jadi itu bidangnya. Jadi Bang yang ada pembidangan lah gitu lah. Ada pembidangannya, ada pembidangan ekonomi, infrastruktur, ada pembidangan pembangunan manusia, dan ada pembidangan tata kelola pemerintah. Ini periode juga Pak. Tergantung kepala daerah. Komandannya lah. Ya. Nah ini ulun tadi bingung Piet nih, agak bingung Piet nih. Ada di Paris kemarin tuh gambarnya tuh. Nah kisah Bang Paris dulu berangkat apa ini? Di mana melihat? Ada sebang di mana yo di medsos. Ya. Sampian ada di Paris nih udah berangkat apa nih? Dalam rangka menemani Pak Gubernur, Pak Sekda, dan beberapa teman yang lain. Iya. Pak Gubernur menerima sertifikat UNESCO Global Geopark untuk Geopark Meratus kita. Nah, jadi kita sudah menerima sertifikatnya pula. Berarti artinya itu sudah diakui sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark Meratus tuh nah. Bangga hati kita sudah memiliki. Ini perjuangan sangat luar biasa pula. Perjuangan kita ini sampai puncaknya sampai apa? Kisah berapa? Sekitar 8 tahunan. 8 tahun berjuang. Dimulai 2017 ketika kita mengenali ternyata pegunungan Meratus kita ini sejarah kejadiannya itu mendunia. Dengan sudah adanya riset-riset dari universitas-universitas terbaik di dunia tentang kejadian pegunungan Meratus ini. Jadi ceritanya itu sudah mendunia. Lah. Nah, itu salah satu syarat menjadi geopark. Kejadiannya itu di mana kejadiannya singkat benua Australia dengan benua Asia tubrukan di lokasi terjadinya gempa dulu mungkin lah. Nyata itu 180 bicara ini 180 juta tahun yang lalu kita masih di alam barzah lagi ya. Masih di yaumul mahfuz di situ tabrakan lalu naik kerak dasar laut di kedalaman 6 km lah. Lalu naik 8 km di atas. Ya nang jadi gunung halau-halau 2 km nih. Ini memanjang dari Tatabuku sampai ke mana tuh? Tabalong lah. Nah, luar biasa. Ini yang tertinggi halau-halau. Nah, kita memiliki sejarah bumi, taman bumi yang ini dulu andakannya 6 km di bawah permukaan laut. Terangkat ke atas. Terangkat 8 km berarti terangkat. Kalau 8 km itu angka yang halus 8.000 meter. 8.000 meter terangkat. Berjalan batis gini, apa? Nah, luar biasa.
Nah, Letih. akibat kejadian itu maka terjadilah pegunungan Meratus. Makanya jangan heran kalau menurut cerita itu banyak ini kandungan batu yang bernilai penelitian pala. Betul. Banyak batu-batu yang unik yang hanya ada di Meratus. Karena batu-batu itu bagian dari batu yang berada di kerak dasar laut. Nggih, 180 juta tahun yang lalu itu. Bayangkan ketika dinosaurus masih hidup. Masih hidup hebat itulah. Masih hidup. Jadi menurut ceritanya kononnya pala di Lengara itu banyak fosil-fosil laut yang justru ada di atas itulah. Ya, banyak ditemukan tuh seperti kerang-kerang gitu kita kan. nih memilih, makanya bubuhan ikan belanang atau juk maka pegunungan tuh lah. Jangan tapi bosak gunung zaman suatu batu karena itu bernilai sejarah untuk kita pala. Alhamdulillah luar biasa kita Meratus kita ini luar Betul, ada biasa. juga di kata sikis hijau aja yang tidak dimiliki di daerah lain, cuma aja di kita yang kayak di gunung apa tuh kata paham Jolon. Ada beberapa sekis hijau itu termasuk langka. Yang langka juga itu adalah batu kulit ular. Contohnya tuh ada di Tahura di Pesanggerahan. Nah, batu kulit ular itu bentuknya kayak sisik ular atau dalam bahasa ilmiahnya serpentinit. Serpentinit lah. Itu hutan kita tumbuh di atas batu-batu yang berongga itu. Dan itu menurut ahli geologi cuma ada 3 di dunia. 3 di dunia. 1 di Papua, 2 di Papua, 3 di Himalaya. Nah 3 ya. Dulu aku ingat zaman musim batu lah. Ada batu sisik ular. Ulang mana bahar itu waktu zaman batu. Bisa bujur dan itu tuh batu akik tuh. Kan batu akik tuh kayak sisik ular kan? Karena ini bentuknya besar. Nah, yang paling penting dari itu Mang Hasan lah adalah di atas Meratus ini tumbuh hutan. Nah, ada hidup flora fauna. Ya. Flora itu tanaman. Ya. Langka kayak ulin, meranti dan sebagainya. Ada flora, anggrek hitam, anggrek bulan, kasturi. Nah, ada bekantan, ada orang hutan. Kita tulis sih. Makanya yang di atas ini hidup seperti ini karena berdasarkan di bawah aja. Ya, betul. Ini hidup sudah sejak ratusan juta tahun lalu. Terus yang paling penting dari geopark ini ada manusianya di dalam. Karena geopark ini kada akan bernama geopark kalau tidak ada manusianya. Ya. Jadi di geopark itu bukan soal cantik, bukan soal pemandangannya indah, tapi manusia ada di dalam, hidup di dalam, melakukan aktivitas yang dengan caranya tersendiri dan unik menjadi budaya. Nah, kayak itu Jadi tadinya kita sebagai Pak Pajar kita ini kan ibaratnya tuh di wadakan uang kita ini pelestari lingkungan juga karena kita banyak berkegiatan di lingkungan. Kita tuh kemarin tuh bingung. Ini kita akan menjadikan geopark Meratus dalam pikiran kita. Ini lebih banyak ke konservasi, lebih banyak ke pelestarian. Kita bangga. Lalu kita membentuk Dang Sanak komunitas Dang Sanak Geopark Meratus KDGM. Pelestarian alam Meratus nih. Ini luar biasa menurut kita. Tetapi belakangan kami jadi bingungnya nih Pak Pajar. Kenapa kok Meratus ini berubah menjadi wisata? Nah, kayak apa gini sih Pak Pajar? Jadi pilarnya di Geopark Meratus itu ada 3 yang utama. Yang pertama adalah konservasi. Yang kedua edukasi. Yang ketiga sosial. Keempat 4 pilar ekonomi. Jadi geopark itu makanya tadi geopark itu syaratnya selain ada sejarah kejadiannya yang penting di dunia, tercatat di dunia. Yang kedua dia harus ada flora fauna yang diperlindungi. Ada manusia di dalam dengan aktivitas budaya sosial yang kesehariannya itu dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, kemudian dengan semua keunikan ini itu akan menjadi daya tarik bagi masyarakat di luar kawasan itu untuk datang mengunjungi kita. Itu lalu kemudian menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat itu. Kenapa? Karena
dengan melihat misalnya orang datang ke Loksado, ya kan, Anda melihat arung jerak, Rating bambu. kan unik. Ya. Cari di Indonesia kan ada. Kita aja bisi. Cuma kita yang punya. Ya. Orang datang ingin menikmati itu, tapi kemudian orang butuh penginapan. Ya. Yang pertama tentu orang butuh rafting bambunya, Bambunya. masyarakat Loksado Ya. yang anunya sebagai drivernya. Yang kedua orang butuh penginapan, Ya. orang butuh kuliner, makan, orang butuh souvenir. Ya. Nah di situ biasa. ada Dayak kalau souvenir Dayak yang bolah tangan di sini. Terus yang terakhir adalah transport ke situ. Semuanya itu saling merupakan siklus kehidupan, menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Itulah contoh geopark. Itulah Pak. Jadi geopark dengan konsepnya seperti itu, kan mau rusak alam apa? Enggak, karena dengan begitu orang akan mempertahankan budayanya. Ya, budaya dipertahankan. Misalnya orang Dayak mempertahankan tariannya, cara bikin kerajinan itu konservasinya butah itu di situ ya. Butah itu kan bahannya dari hutan kita. Jadi hutan harus lestari, emang kada hilang butahnya. Galang tangannya dari hutan kita. Maknanya bambu nanggasan molah rafting bambunya. Itu habis harus ada kada ke situ konservasinya. Nah, gitu. Nah, manfaatnya apa sejarahnya? Ekonomi masyarakat, jadinya sehari-hari masyarakat dapat penghasilan dari mengayuh. Terus masyarakat butuh jasa gaib. Penari-penari Dayak dapat duit dari orang yang menonton. Kuliner khas Dayak ditukari orang, dibeli hotel payu baik nang larang maupun supir dapat duit. Siklus inilah dengan mempertahankan alam Loksado, ya kan? Tapi banyak duitnya dapat. Bagi masyarakat setempat, ingatkan. Jadi jangan merusak alamnya lah. Nah, itu. Makanya sekarang itu sudah saatnya kita lebih mengarah pada pelestarian alam. Kita sebagai contoh ada salah satu negara, dia bisa banyak datang, dia bisa banyak dapat. Di situ di negara itu justru wisatawan datang memberi makan ikan, datang menanam pohon. Nah, kita jangan iwaknya kita jual, akhirnya dipisahnya kan ada. Jangan pohonnya kita jual, akhirnya dipisah kan ada. Apalagi kalau alamnya rusak, nah jangan. Jadi alhamdulillah kalau konsepnya seperti itu, alhamdulillah lah apa aja lah mudah-mudahan. Satu contoh lagi. Contoh lagi. Nih kopi. Yuk. Yang kita minum hari ini. Ini kopi ini bisa berasal dari Aranio, bisa berasal dari Bati-Bati, bisa berasal dari Pangaron, bisa berasal dari Tabalong. Kopi khas kita. Nah, terus kita tanam, menghasilkan, dijual, dapat duit, diminum oleh kita. Ini contoh minum. Rasanya nyaman, lalu kita mau beli lagi. Lalu kita datangi lagi kan petaninya, mana aja kopi. Nah, siklus itulah yang dikehendaki dalam geopark. Kayak itu. Sehingga jadi orang minum kopi, jadi punya petaninya, ini kopi ku banyakin nanam nih, supaya berjualan banyak gitu. Jadi siklus geoparknya konsepnya itu artinya setahun datang ekonomi berkembang, tetapi alam tambah lestari. Karena itu mendatangkan manfaat uang bagi ekonomi, bagi si masyarakat di sekitar. Kayak itu. Nah, itu prinsip dasar dari sustainable development. Nah, itu. Pembangunan berkelanjutan. Lalu kita kembali ke UNESCO tadi. Nah, intinya dari yang pengen kisahkan tuh di mana pendaya UNESCO sampai kita dinyatakan sebagai geopark Meratus? Jadi ketika 2017 kita mengajukan geopark Meratus ini ke nasional, dalam setahun langsung diterima karena memang sejarah Meratus sudah tercatat di nasional maupun internasional. Sehingga 2018, ulun ingat itu 2 Oktober itu diakui sebagai salah satu geopark nasional. Nah, langkah berikutnya maka kita ingin mengejar menjadi pengakuan UNESCO Global Geopark. Karena kejadiannya juga internasional, diakui oleh internasional, gitu kan. Nah, UNESCO ini kada gampang mengeluarkan sertifikat itu pengakuan bahwa ini. Dia harus melihat bahwa Geopark Meratus ini dikelola
dengan prinsip-prinsip yang 4 Pelestarian tadi. Pelestarian, edukasi, sosial, ekonomi. Oh, itu kuncinya lah. Kuncinya itu. Oh. Nah, karena itulah kita susun kita rencanakan, kita buat master plan-nya. Habis itu lalu kita susun Geopark Meratus yang pertama ini di kawasannya kada lebih dari 4.000 km persegi. Oh. Waktu menjadi Geopark nasional tuh hampir 34.000 kilometer persegi sepanjang pegunungan Meratus. Nah, untuk kepentingan pengakuan internasional UNESCO, kita perkecil menjadi 4.000 dulu. Oh, itulah. Di mana di 4.000 ini terdapat 52 geosite. 52 geoset. Situs-situs. Situs-situs. Oh, 52 lah. Nah, 52 terdiri dari wilayahnya itu terdiri dari Banjarbaru, Banjarmasin, ke arah barat Banjarmasin, Batola, ke arah timur Kabupaten Banjar, Riam Kanan, ke arah selatan Banjarbaru dan Kabupaten Banjar ada Pumpung di situ, Pendulangan Intan. Nah, ke arah utara ada Tapin dan Hulu Sungai Selatan sampai ke Loksado. Oh. Nah, itu yang disusun 4.000. Titiknya kita tentukan ada 52 titik untuk mewakili mereka itu. Nah, di mana 52 titik itu kita harus kelola secara standar UNESCO. Tadi ada unsur konservasi, ada edukasi, ada sosial budayanya, dan terakhir ekonomi. Itulah. Gitu. Contoh, kenapa salah satu geosite-nya kita pilih pembuatan dodol di kandangan? Ya. Nah, Satu geosite di kandangan kita datangi pembuatan dodol. Kan aneh apa hubungannya dengan tamu ya? Nah, dodol itu dikerjakan dengan budaya yang tradisional, mengawah itu terus diaduk selama 4 jam. Kami mencoba hendak 5 menit aja kada sanggup. Ya. 1 menit aja tangan rasanya itu. Ini dikawah dengan 4 jam. 4 jam ya. Itu jadi dodol. Nah, itu caranya sudah tradisional dan unik. Dan kedua bahannya dari air nira dicampur ini. Niranya dari mana? Dari alam. Nah, gula Jawanya dari mana? Alam. Alam kandangan kan niranya. Nah, itulah lalu menjadi dodol. Kalau mau jadi wajit pakai lakatan. Nah, kalau wajit kan, kita bicara dodol aja. Contohnya banyak macam-macam. Nah, dodol. Nah, itu diaduk. Nah, dodol itu tidak akan ada kalau alamnya rusak. Kalau nyiurnya hilang, kalau banyu niranya hilang, pohon niranya hilang. Jadi buju saling berkait. Nah, dodol itu menghasilkan. Ini hemat, amun ini bakal hilang. Ya. Makanya ini hemat, ini bertambah. Ya. Jadi industrinya banyak, tapi alamnya berlestari. Nah, itu konsep Geopark. Nah, lalu tadi sampean berkisah bahwa kita ada yang tadi justru Geopark itu dinilai dan kegiatan yang konservasi tadi. Kayak Japian kayak apa Pulau Curiak tadi kayak Pulau Curiak contoh ya. Pulau Curiak itu diakui sebagai geosite yang lengkap dalam menerapkan prinsip-prinsip Geopark. Itu pengakuan dari Sekjen UNESCO yang melakukan survei pendahuluan. Makanya udahnya masukkan Pulau Curiak itu sebagai salah satu geosite-nya. Geopark Meratus. Itu kayak Pumpung aja Pumpung itu pendulangan intan. Dilakukan dengan cara tradisional melenggang. Ya, kalau itu menjadi budaya. Ya, alamnya adalah berlian. Ya. Nah, itu dari Meratus berlian tuh enggak banyak yang di dunia hampir ada jarang. Meskipun ditambang tapi dia menghasilkan ekonomi yang cukup bagi masyarakat. Tapi kan kalau secara tradisional kan enggak terlalu ini. Makanya yang kita pertahankan di Pumpung itu adalah budaya melenggangnya. Melenggang itu melenggangnya. Itu dari mempertahankan itu, maka itu masuk dalam
konsep geopark tadi lah. Geopark tadi. Nah, lalu Gitu. ada lagi Japin contoh di mana di Tapin. Oh, Tapin apa? Tapin, Kelayangan Dandang. Oh, Kelayangan Dandang. Setiap bulan Agustus setelah panen raya itu ada angin barat kah, angin apakah selatan itu anginnya deras. Lalu pada saat itulah orang-orang di Tapin itu di rantau, di kota rantau itu, di lapangan luas nang bekas bertanam itu, panen itu, menaikkan kelayangan dandang. Kelayangan dandang itu besarnya ada nang sampai 6 meter. 6 meter nih, kita aja 2 meter, ini 3 kali lipat, dilengkapi dengan dandang. Ya, Bu Budi. Dandang itu bambu, ada yang sepaha kita, ada yang 1,5 meter, Ya. ditaruh di kepalanya, lalu dinaikkan, berbunyi ngung. Nah, dandang itu ternyata sejarahnya itu dari suku Dayak. Dulu suku Dayak meletakkan dandang itu di pohon-pohon Mohon, Bu. untuk kode. Kondisinya kan, Bu? Kondisinya apakah? Apa Nah, ini pertanyaannya? yang harus kita gali. Gali lah. Dandang itu apa? Apakah dalam rangka mengusir Setan? roh jahat kah atau apa? Dulu digantung di atas pohon. Ini digantung di kelayangan itu. Nah, itu yang dinaikkan karena anginnya bagus. Itu ada yang menaikkan tuh 24 jam. Ibu bisa Mulai sampai siang malam. sampai malam 24 jam. Ngiung-ngiung Nah, terus. itu budaya tradisional, permainan tradisional yang cuma satu-satunya ada di Pulang kayak itu lah. Nah, jadi selain kita melestarikan budaya bu nang tradisional aja, sekaligus ini mau memancing sebagai magnet wisatawan gitu loh. ya, karena kan wah, seperti apa kan orang kan penasaran. Iya. Kelayangan dandang tuh. Jadi paling intinya ada cerita di balik setiap Wah, itu. Nah, sehingga storytelling itu dibangun di dalam geopark. Nah, bagaimana kita menceritakan, menarasikan Iya. mengapa dodol, Iya, mengapa pumpung, Mengapa durian. mengapa kelayangan dandang, mantap sekali, luar biasa mengapa. Fajar ini. Nah, yang menjelaskan itu bukan si Fajar yang orang pemerintahan, yang menjelaskan harus masyarakat sekitarnya dengan bahasa mereka sendiri. Itu pulang kayak Pula. tulisannya. Kalau ada legenda-legenda, contoh di Pematon. Oh, Pamaton, stop, Banjar. Itu ada prasasti Ya. menceritakan tentang Pangeran Suryanata. Ya. Ya, ini. Nah, itu masyarakat yang harus menceritakan. Itu Menjadi memang ada dongeng, menjadi legenda. yang menjadi orang tertarik. Nah, katakanlah bukan kan harus banyak juga kita bisa legenda. Intinya dari geopark itu adalah jangan sampai kita nih hidup lalu kita kehilangan jati diri kita masing-masing. Justru memperkuat jati diri lah. Ya, asal kita. Karena kota-kota besar di dunia sekarang, New York, Paris, Tokyo, Singapura, Kuala Lumpur, Jakarta, Beijing, seluruh sekarang monoton hidupnya. Nah, Semua tergantung gadget. Nah. Bangun pagi, gadget, makan gadget, menyasar transportasi ke kantor, gadget. begawi, gadget, semua. Akhirnya Amang Hasan nang dari mana? Kampung di mana Bahari? Di Balangan. Di Balangan. Ya Allah, gara-gara hidup di Jakarta, kadinget lagi permainan di ya Allah. Kadang di Panurihan. Kadang pencahat. Nah, Kadang menugal. kadinget menugal. Harus ingat lah. Nah, orang Banjar yang punya budaya sungai, pasar terapung, akhirnya lama-lama hilang pasar terapung tuh, orang berdagang pakai sepeda motor. itu kan. Nah, itu yang ingin kuncinya, dipertahankan oleh geopark. Oh, dalam maknanya. Jadi, nah, aku tahu kemarin itu Lalu dengan perjuangan itu kita susun 52 geoset itu sesuai standarnya. Standarnya setiap geoset yang 52 itu harus ada kegiatan konservasi, ya, kalau infrastrukturnya mudah diakses. Contoh rumah kampung Sasirangan di Sungai Jingah, pelabuhannya diperbaiki. Ya, kalau terus jalan ke sananya, terus kemudian galerinya itu supaya menjadi tempat orang datang
dan nyaman. Terus masyarakatnya diedukasi supaya bisa menceritakan sesirangan itu apa dengan bahasa mereka. Yang menarik contoh di Pulau Sewangi itu ada pembuatan perahu tradisional kayu. Nah, kita datang ke situ, kita tetapkan sebagai salah satu geset. Lalu masyarakatnya kita ajarinya menceritakan kayak apa cara mengolah jukung. Kan zaman dulu kada pakai gambar-gambar itu, berdasarkan ini aja gitu. Nah, itu menarik. Kawa gitu. jadi kelotok. Kawa kada tinggalan, kada itu. Nah, itu yang diceritakan. Nah itu geopark tuh seperti itu ternyata. Jadi geopark ini menurut cerita sertifikat nih, kalau kita kada bisa mengolah bujur akan degradasi kayak Betul. Kayak apa tuh? Bahkan ketika mengusulkan pun ya, dari sekian banyak yang usulan itu hasilnya lebih 30 kan, 40, 50. Salah satu yang mengusulkan minta pengakuan UNESCO itu Niagara. Oh, Niagara. Siapa yang kada kenal dengan Niagara? Iya, di Ya, Amazon situ. kita yang belum pernah ke Niagara aja tahu Niagara, air terjun cantik, indah apa dan sebagainya. Ditolaknya. Hai. Menulis kok. Ya. Wih, berarti kita hadapan di Niagara nih. Berarti bukan soal keindahan, bukan soal banyak orang berkunjung, tapi dia bermanfaat tidak untuk masyarakat sekitarnya. Itu. Nah, itu toh. Nah, Ya kalau sudah berupa itu kan Niagara sudah jadi industri berat, industri pariwisata yang ratusan ribuan orang datang, tapi masyarakat sekitarnya kada mendapat manfaat. jadi untuk mempertahankan ini, Nah, untuk itu kita harus mempertahankan itu tadi. kayak apa tadi? Karena setelah pengakuan UNESCO. UNESCO ini 4 tahun kemudian kita akan Evaluasi. reevaluasi atau namanya revalidasi. Validasi. Nah, ini akan melihat yang 52 ini sudah dibenahi kah? Ya, infrastrukturnya, masyarakatnya dengan standar-standar yang baik gitu. Nah, kalau sudah oke, diakuinya pulang 4 tahun lagi. Tapi bila kada, itu yang terjadi di Danau Toba. Iya, degradasi. Mereka dapat kartu kuning. Nah. Diperingatkan dulu, Anda ternyata menurun. Ini catatannya yang harus Anda perbaiki ini. Nah, kalau itu kada dikerjakan, dicabutnya. Cabutnya lah. Meskipun sejarah kejadian Danau Toba diakui Luar oleh biasa dunia. juga. Dari danau itu lah. Nah, luar biasa. Nah, lalu dengan semangat seperti itu kayak apa nih dukungan Pemda nih? Sangat sekali. Luar biasa lah. Kita ingin karena kita ingin 4 tahun kemudian, tidak hanya 4 tahun. Selanjutnya pengakuan UNESCO ini harus tetap kita pertahankan, ya. Maka Pemda sudah komitmen. Jadi dengan komitmen itu berarti kita akan meneruskan badan ke siapa? Pembenahan geopark kita, bahkan tidak hanya ini, rencananya di dalam master plan kita akan melebarkan, membuat 2 minimum geopark baru lagi. Jadi 3 lah. Jadi 3. Banyak. Potensinya tuh 3. Ini kita nih ya. Karena yang di kita ini kan masih nang di bawah, di ibaratnya itu di daerah Banjar Bakula sampai ke Kandangan. Nah, potensi meratus lagi di atas di Banua Anam. Ya lo dari Tanjung sampai ke HST nih. Nah, ini yang ada kita usulkan. Kita akan mencari tema. Kalau untuk yang ada ini temanya kan jiwanya Borneo. Jiwa Borneo. Hatinya Borneo. Kalau intinya Borneo. Karena di sini ada orang Dayak, ada orang Banjar. Jadi mewakili Kalimantan. Orang Dayak tuh mewakili Kalimantan, orang Banjar mewakili, karena orang Banjar tuh kan ada di Kalimantan Barat, di Kaltim. Yang kedua kita akan usulkan dengan tema yang lain, daerah Banua Anam mulai Tanjung sampai HST, HSU. Itu lebih Tuh. Atas sebentar Pak. Yang ketiga daerah Saijaan. Tanah Bumbu, Kota Baru, Tanah Laut. Kenapa di situ istimewa? Di Saijaan dengan di Banua Anam itu ada gua-gua yang di dalamnya ada lukisan-lukisan manusia purba yang ditenggarai umurnya 15.000 tahun yang lalu. Di mana?
di Tanjung, di Gunung ada empat bukit. Wah, ini sisa 2. Iya. Nah, di yang sisa 2 ini masih ada lukisan-lukisan yang kayak di dinding. Relief itu kah? Ya, Alam kah atau diubah? alam. Alam. Dibikin oleh manusia purba zaman itu manusia hidup. purba. Kalau di Tanah Bumbu, perkiraan 15.000 tahun. Berarti ada situ manusia kan itu? Ada. Nabi Adam aja umur 5.000 tahun yang lalu. Nabi Adam. Ada lokasinya di mana itu? Di gunung apa? Nanti kita diskusi Anu, lagi. Liang Tapah kah? Liang Tapah kah pokoknya ada di di daerah Jaro. Ya, ini memang Ya, dulu ada 4 gunung. Wah, itu perlu kita Dulu ada katakan. 4 bukit, ada gua-guanya, ada lukisannya di dalam. Sekarang tertinggal 2 bukit. Kenapa? Kenapa? Diambil orang, gunungnya nih Diambil jadi apa? kapur. Nah, iya, ya pulang. Ayo, coba. Ini nih kalau hilang kita tinggal cerita aja lagi. Makanya tugas kita mempertahankan nang 2 nih. Makanya ini Nang di lestarian alam nih. di Saijaan itu di Mentewe itu Liang Bangkai. Itu tahambur lukisan-lukisan itu ditenggarai lebih mudah. Nah, untuk itu kita perlu membuktikan lukisan ini 15.000 kah? Mana yang lebih tua? Antara 2 lukisan. Berarti ada manusia purba yang hidup di zaman. Berarti memang zaman dulu itu manusia purba itu jalan-jalan dari Cina sampai ke karena ini satu tanah dulu, Sundaland itu satu tanah. Belum pecah jadi Kalimantan, Malaysia, Sumatera jadi satu. Karena gempa loh pecah-pecah menjadi 17.000 pulau. Itu kalau ya, gempa termasuk kemusnahannya dinosaurus sebab komet kalau komet jatuh pecahan. Nah, itu. Cerita air bah Nabi Nuh. Ya kalau itu. Luar biasa. Kita nggak tahu kejadian itu, padahal itu kejadiannya banyak kisah Papajar. Kak ada habisnya Papajar nih. Wajah aja kalau Papajar ini mudah-mudahan kita jadi pengurus grupnya. Jadi ini masih lembaga badan nggak apa-apa? Saat ini namanya masih Badan Pengelola. Badan Pengelola Geopark Meratus. Ketua badannya siapa sih ini? Ketua badan ex officio Kepala Bapeda. Kebetulan kami wakil ketua. Ketua. Terus ketua harian dulu Ibu Hanifah, tapi karena Ibu Hanifah sudah pindah tugas ke Jakarta di kementerian, sekarang kita sedang akan mencari pengganti beliau. Nah, pengganti beliau siapa mudah-mudahan yang di hadapan konena. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, inilah sementara podcast kami dengan Pak Pajar. Nah, yang dulu ajak kami ke bos, memang bos ini belawasan. Inilah Paman Anom dan ini Pak Pajar Desira. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu terakhir, penutup, closing. Ya. Bumi itu ada. Ya. Bumi itu bukan warisan para leluhur. Ya. Tetapi pinjaman dari anak cucu kita. Makanya harus dilestarikan supaya anak cucu kita bisa menikmati. Jangan dihancurkan. Lestarikan. Inilah Paman Anom dan Pak Pajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.